Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi, akan diberikan tunjangan selama hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji dari Muhaimin Iskandar ketika menjadi presiden adalah memberi tunjangan kepada para wanita hamil dengan nominal 6 juta rupiah. Ya, seluruh wanita hamil dikasih subsidi tunjangan 6 juta rupiah. Kita nggak tahu ya bagaimana nanti pelaksanaannya seperti apa. Pelaksananya ataukah benar-benar itu kejadian atau seperti apa. Ya, masyarakat menanggapi juga berbeda-beda. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Ilmunya dilepasin ya, Mbah. Ilmunya, pusakanya semua dilepas ya. PKB menang, Gus Muhaimin presiden. Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi, akan diberikan tunjangan selama hamil. Yang masih jomblo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Mantap. Alah, entut berut. Entut berut. Siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi Indonesia ini. Katal omongane gabus. Kadel kedap terus. Bam sembung wong kei wong hamil sicok 6 juta. Banyak dongeng aja. Dicatat ya. Catat. Itu Gus Muhaimin, bukan negara. Gus Muhaimin katanya. Tapi banyak juga ya uang Cak Imin itu. 6 Iya juta sih, kali banyak berapa juga. orang perempuan dikali 9 bulan. Untuk membiayai itu luar biasa itu. Gede tuh uang. Hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Weleh tenan pora Pak kuwi Pak, engko bijuk meneh. Wong koncone sak koalisi dibijuki kok nggo nipu meneh ayate. Gue bijuk meneh. Gak main-main kok wong sitok iki. Janran 6 juta. 6 juta itu banyak loh. Berapa kali orang hamil. Mungkin yang tadi salah ngomong ya. Salah ngomongnya gini. Muhaimin akan membiayai gitu. Ya mungkin negara lah yang membiayai kalau dia menjadi seorang pemimpin begitu. Negara yang akan membiayai, bukan Pak Muhaimin ya. Karena banyak sekali kalau Pak Muhaimin, waduh kaya banget itu Gus Imin ya. Gus. Iling. Herat. Garangu ke diodaknya bandar janji ke berbicara Minum dulu guys. Gus Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil. Tunjangan selama lain hamil. brornya dimulai arek naikkan anggaran dana desanya, terus mere subsidi BBM gratis. Ayeuna ajar deh arek mere tunjangan ke ibu-ibu hamil di seluruh bumi Indonesia. Aduh jadi Keren. pertanyaan, anggaran di mana gitu, anggaran di mana? Emang negara teh gitu di keperluan anu sejen gitu anu menggunakan anggaran teh aing omat eta atuh ulah amis-amis teuing mere janji teh nya bisi kena diabetes ayeuna daripada jadi bandar janji mah mending puguh jadi bandar doma bos be. Sampai dahulah tuh Siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi Indonesia. Lidah-lidah, bibir-bibir yang tak bertulang berjanji terus. Makanya bibir yang pertama dimakan ulat cacing. Hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. 6 juta iku engko lek di 6 Indonesia juta. nyicil motor
tenan iki. Mantep ya, mantep ini Pak. Mending bahan pokok langsung dok ngono lho. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang untuk akan janji cak ketok ngegabruse ngegabrus 11-12 Anies Muhaimin 11-12 Pasangan yang pas. pokoknya ngegabrus wes. Gak jelas wong lek kakean janji biasa ngobus. Ngegabrus ngibul lah. Ngibul mau jadi pemimpin. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang Nggak sekalian Pak, itu yang hamil Bapak jadikan istri gitu. Sekalian juga Bapak aja tuh yang jadi bapak anak yang dikandung itu. Ada aja lupa Pak. Ini Konoha Pak, bukan Qatar, sadar. Gus Muhaimin sudah kita hitung setiap Gus Muhaimin ada berapa orang sih? Oh, sampai dihitung ya? Mungkin lebih dari satu ya? Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang Hamil kau hamil ya. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil. Astaga naga, apalagi ini? Pengen menang pilpres juga, nggak apa-apa ya sebetulnya. Tapi jangan membodohi masyarakat. Kalau bikin program ya bikinlah program yang masuk akal, yang bisa diterima dengan akal sehat. Sekarang kalau program katanya siapapun ibu yang hamil, bahkan yang jomblo disarankan untuk segera menikah. Karena apa? Karena mereka yang hamil katanya akan diberikan tunjangan dari bulan pertama kehamilan sampai 9 bulan. Yang kurang lebihnya katanya 6 juta rupiah. Keren itu, banyak Sekarang, itu duit. Apa program seperti ini bisa dikatakan berkualitas? Apa bisa program seperti ini dikatakan program yang cerdas? Ini sama juga ingin membuat pertumbuhan jumlah penduduk ini akan semakin besar. Itu Kalau saja program masalahnya. ini diterima mentah-mentah oleh mereka-mereka yang tidak bisa berpikir panjang, apa akibatnya? Bisa-bisa jumlah kehamilan semakin meningkat, kemudian pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin besar. Apa itu tidak merugikan? Kenapa saya bilang merugikan? Karena jelas-jelas beban negara akan semakin bertambah besar. Apalagi kalau buat mereka yang sudah memiliki anak lebih dari 2, 3, atau bahkan 4, kemudian mereka berbondong-bondong membuat anak lagi hanya karena diiming-imingi akan dibiayai kehamilannya dari bulan pertama sampai bulan ke-9, kurang lebih 6 juta. Nah sekarang coba kalian pikirkan, apa cukup anak itu cuma dibiayai ketika dalam kehamilan? Ketika lahir, anak itu butuh makan, butuh pakaian. Itu ketika mereka masih kecil, butuh susu, butuh pampers dan segalanya dan lainnya. Nah, besar dikit mereka butuh biaya pendidikan. Semakin besar mereka akan semakin besar juga biaya pendidikannya. Apalagi kalau sampai jumlah penduduk semakin besar, otomatis peluang pekerjaan akan semakin besar persaingannya. Nah, nanti kalau mereka hidupnya susah, hidupnya tidak bertambah enak, lagi-lagi mereka menyalahkan pemerintah. Ya saya pikir program seperti ini benar-benar membodohi publik ya. Jangan sampai ditelan mentah-mentah, apalagi dipercaya. Kalau cuma ingin memilih presiden dengan berdasarkan program-program yang seperti ini, jangan sekali-sekali kalian pilih. Karena ini jelas, kalau saya bilang ya itu tadi pembodohan publik. Kalau saja PKB ya menjanjikan perbaikan gizi untuk ibu hamil, atau bantuan nutrisi kehamilan, atau bantuan pemeriksaan gratis, atau bantuan vitamin untuk ibu hamil, itu masih bisa diterima, masih bisa dijalankan. Tapi kalau apalagi ya ajakan, saya jadi ingat itu waktu Anies dan Sandiaga Uno mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Mereka juga menjanjikan kartu jomblo. Entah itu lucu-lucuan atau kartu akhirnya jomblo juga tidak dijalankan, saya nggak tahu ya. Tapi kok 11-12 ya sama PKB ini. Bikinlah program yang mencerdaskan bangsa gitu loh. Yang jangan malah mendowngrade pikiran mereka. Program-program yang kalian bikin ini, ya benar kata Pak Surya Paloh ya, Anies dengan Caimin ini seperti botol dengan tutupnya.
Kalau saya Botol dengan bilang ini tutup. sama-sama tidak bermutu, sama-sama tidak berkualitas, sama-sama pandai memberikan janji-janji palsu, janji-janji yang nggak masuk akal. Yang saya yakin kalaupun suatu saat Cak Imin menang, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya, ini pun tidak akan mungkin dia jalankan. Nggak masuk akal, jebol nanti APBN cuma untuk mengurusi ibu hamil. Jadi sebagai pemilih yang cerdas, jangan sampai kita memilih pasangan-pasangan yang tidak berkualitas, yang tidak masuk akal, yang membodohi publik seperti ini. Oke. Lu, gak bahaya, Pak. Lu, nggak bahaya. Ya, nggak masalah sih sebenarnya. Mau janji-janji apapun, tetapi realisasinya seperti apa nanti, begitu loh. Kalau memberi apa itu semacam jaminan selama masa kehamilan 9 bulan 6 juta, itu kali 9 sudah berapa? Nggak tahu skema sebenarnya seperti apa, kita nggak tahu. Itu hanya sebuah janji kampanye, ya, sebuah janji kampanye. Tapi saya pikir itu akan menguras anggaran negara loh, segitu itu. Berapa juta orang yang hamil dibiayai. Bukan lagi ntar kalau 6 juta kalau nggak di tepat sasaran pasti dibeliin HP, kredit motor. Bukan lagi masalahnya tentang kehamilan, ntar. Masuknya kemana-mana orang negara kita, rakyat kita seperti itu, ya kan? Ya, kalau ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh. Ngenes Kang nang ini carane. Ya Allah Gus, kedudon. Lah kok wani-wani lah ngomong ngono kuwi. Apa ya mbok pikir kader PKB kuwi luwih akeh timbangane kader NU, Gus? Wis nak nyeluk ora nganggo sopan santun, jangkar. Kuwi jelas kuwi ketua PBNU. Lah kok mbok onone? Sul adab. Lah sing mbok sanjung-sanjung wae urung karuang wong NU searah karo sampean, meneh kok sampean ngetokne ucapan sing ngono kuwi. Yo alah. Yo hormat titik lah Gus. Piye-piye? Kuwi iki pemimpinnya umat. Ketua PBNU yang harus kita hormati. Lah kok ngomong syukurnya plus. Lah iya. Piye to? Ironisnya, lah kok koalisi karo kuwi yo an. Nah, lah kan yo aneh to. Nah nek wong ning NU dhewe kan eruh to. Ngono kuwi larangan, ngono yo eruh. Wong BAT wae iso gugur nak ngantek nyentuh partai kuwi. Lah kok iki bergabung. Piye karepmu iki? Aneh. Tidak ada calon atas nama NU. Saya ulang. Oke. Ya, barusan kita dengar pernyataan dari Gus Yahya, ya, Ketua PBNU. Bahwasanya tidak ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Ya. Kalau ada yang mengatasnamakan NU, itu dibantah langsung oleh PBNU. Tidak ada, ya. Tidak ada rekomendasi ini calon dari NU, tidak ada. Tidak ada. Bagus itu netral. Kalau ya, kamu orang NU, kamu mau nyalon presiden, kamu mau nyalon wakil presiden, monggo, tapi usah nggowo NU. NU nggak usah. Ya. Nah, ini berarti Gus Yahya itu tidak sejalan atau menolak pernyataan dari Cak Imin, Ketua Umum PKB. Ya, pernyataan Cak Imin bahwa kiai-kiai dan para ulama NU itu sudah memberi restu kepadanya. Itu dibantah sama Gus Yahya. Yang kedua ada pernyataan juga dari Menteri Agama Gus Yakut, ya. Ya. Jangan memilih pemimpin yang pernah memecah belah umat. Lihat rekam jejaknya.
Pemirsa tahulah siapa yang suka mecah belah umat, siapa yang memakai politik identitas kan, ya. Ketika itu untuk meraih jabatannya ya kan, pasukan dikerahkan, takbir, takbir. Wah, nggo bendera diopat abid nih ya. Usani la ilaha illallah. Kowe moro nang Monas hanya demi jabatan politik. Wis model wong ngono kuwi rasa mbok pilih, remuk negaramu nak mbok pilih. Remuk negaramu. Yang saya tahu, saya juga NU. Yang saya tahu NU ya NU, PKP PKP. NU bukan PKP, apalagi PKP bukan NU. Terserah kalau dari NU, orang yang mengaku NU terus mengajukan diri menjadi seorang pemimpin bangsa ini ya sah-sah saja boleh. Tetapi jangan membawa NU. Biarkan NU itu netral. Ya, sebagai pengayom ya untuk kita semua. NU ya NU sendiri, jangan bawa NU. Oke? Pernyataan Gus Muhaimin, Caimin memang dari dulu seolah-olah bahwa PKB itu NU. Saya pikir juga nggak benar ya kan, nggak benar, sangat-sangat nggak benar. Orang-orang NU ya banyak juga yang nggak setuju dengan itu, banyak, bahkan banyak sekali. Ya, jadi kita harus memilih dengan cara yang benar, cara akal sehat, bukan berdasarkan sentimen, tapi kita memikirkan bagaimana keberlanjutan dari negara kita ke depan seperti apa, anak cucu kita dipikir juga. Jangan hanya karena janji-janji sesaat, akhirnya mengorbankan kepentingan anak cucu kita ke depan. Jadi kita memilih pemimpin itu, ya kita pikirkan juga anak cucu kita, bagaimana imbasnya ke depan seperti apa. Baik teman-teman ya, salam cerdas, salam waras, tetap jaga kesehatan karena memang cuaca akhir-akhir ini kurang menentu, panas, angin, jadi banyak orang yang kena sakit, flu, batuk, pilek, ya kan, minum wedang jahe supaya tetap sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.